Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dengan tema kita prostitusi online. Nah, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, saat ini kami sudah lengkap narasumber, saya sudah kehadiran 2 orang narasumber. Yang pertama tadi sudah ada Pak Medi Mahendra, maksud saya, beliau adalah Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung. Di samping beliau juga sekarang sudah hadir Pak Yasmil Anwar, beliau adalah akademisi dan juga seorang kriminolog. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Alhamdulillah. Berbicara mengenai prostitusi online, semangat nggak Pak? Semangat plus miris ya. Baik, baik nih Pak. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Pak Medi mengatakan bahwa kita agak tadi ini juga mengenai lokalisasi juga ya Pak ya. Dengan apakah mungkin prostitusi online ini atau prostitusi dalam bentuk lainnya ini semakin berkembang karena ditutupnya lokalisasi gitu Pak? Kota Bandung punya kan zaman dahulu. Saya bilang semakin berkembang karena pers memberi contoh-contoh caranya secara detail, bagaimana kejadiannya, lalu orang mencontoh karena ada teori imitasi. Tapi kan kejahatan itu tidak terjadi dengan faktor tunggal. Bahkan menurut seorang pakar kriminolog namanya Sutherland, pers itu hanya punya hubungan yang tidak langsung gitu ya. Karena setiap manusia itu memiliki asosiasi yang berbeda-beda di dalam menanggapi suatu gejala sosial. Kejahatan itu kan gejala sosial. Sekarang dari mana kita memulai? Dari pencegahan, dari ketika terjadi atau setelah terjadi. Dalam konteks mitigasi itu, bahwa dunia maya adalah sesuatu yang baru yang harus disikapi dengan paradigma hukum dengan berpikir yang baru. Yang berbeda juga, mengikuti zaman gitu ya harusnya. Kejahatan korupsi, kejahatan terorisme, kejahatan HAM itu extraordinary crime. Dianggap kejahatan yang memiliki ordinary ya. Jadi kita bicara tentang ini harus kita lihat dari mana kita mulai. Apakah undang-undang kita sudah cukup? Ya, undang-undang ITE itu sudah suatu perangkat hukum yang di pasal 27 ayat 1 itu bahwa barang siapa yang mentransmisikan ya, kemudian juga menjadikan itu sebagai industri dan sebagainya, ya kan? Kemudian itu apakah cukup macam itu? Apakah sudah bisa menjerat atau tidak? Gitu. Undang-undang apa saja yang bisa terkait di situ? Kalau anak-anak ada di situ ya undang-undang perlindungan anak. Nah, ada kalau misalnya orangnya itu dalam konteks perdagangan, itu jadi orang ya perdagangan orang, ya kan? Nah, KUHP masih bisa juga kita lihat di KUHP dengan cara yang sangat klasik ya, bahwa hanya yang bisa dijerat adalah yang memberikan tempat. Pertanyaannya yang memberikan fasilitas siapa? Apakah Telkom begitu atau beberapa yang lain gitu? Atau hotel gitu? Atau hotel, ya kan? Ini kan online kan? Kalau online kan dia kan pakai sekat-sekat, tidak langsung bayar terus langsung ketemu, enggak. Ada kunci ini dibuka, bayar 10%. Kunci ini dibuka, bayar sekian. Nah, sehingga sampai itu. Dan itu sudah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi, adminnya itu adalah mahasiswa. Perusahaannya itu adalah mahasiswa online-nya itu. Dan dari sebuah sekolah yang sangat terkenal, ahli dalam komputer ya di Kota Bandung ini. Dan sudah ditangkap. Nah, itu 2 tahun yang lalu. Dan ini kan seperti borok yang meruyak kembali. Karena apa, gejala sosial ini tidak pernah disikapi secara utuh, menyeluruh. Makanya saya katakan kita harus mulai dari awal mitigatif, ya kan, sebelum, ketika, dan sesudah. Sebelum apa yang sudah kita siapkan? Apakah perangkat hukumnya sudah cukup? Apakah penegakan hukumnya sudah oke? Penegak hukumnya sudah tahu bisa membedakan antara pencurian komputer dan kejahatan komputer misalnya begitu kan, pasti ya, gitu kan, itu harus. Dan kita juga punya kan polisi cyber, gimana itu cara bekerjanya. Nah, suatu saat polisi cyber itu bekerja untuk judi online, ternyata dia juga ikut di dalam persoalan itu. Nah, itu kan masalah mental. Lalu bagaimana sarana prasarana? Tidak mungkin kita ingin menegakkan hukum dalam konteks kejahatan cyber semacam ini dengan cara konvensional. Jadi harus ada apa? Sarananya harus cukup, prasarananya cukup, fasilitasnya untuk bisa membekuk itu juga cukup. Dan sifatnya internasional. Yang keempat, masyarakatnya. Kalau masyarakatnya demen gitu,
Justru masyarakatnya lumayan nih banyak cerita-cerita yang macam-macam, terus tidak melaporkan, kesadaran hukumnya rendah, bahkan menjadi pengguna dan sebagainya, ya, bahkan memberikan perlindungan, bahkan pengen tanya, pengen tahu gitu dan sebagainya. Nah, itu. Yang terakhir adalah budaya hukum. Kalau kita anggap bahwa cyber itu jauh dari kita, jauh dari persoalan-persoalan kehidupan di masyarakat, budaya hukum kita tidak akan tumbuh dalam memerangi kejahatan cyber, karena budaya hukum yang bersifat cyber itu belum membudaya, belum dikenali. Jadi ada 5 unsur penting kalau kita bicara tentang penegakan hukum ini sendiri. Gitu. Jadi harus dari mana kita mulai, supaya kita tidak wasting time, seperti mengurus geng motor. Ya, kan? Sampai sekarang sakit kambuh terus karena tidak akar persoalannya. Ya kan, root casesnya tidak dilihat begitu. Dan kalau menurut Bapak sendiri untuk prostitusi ini mungkin bisa dibereskan? Bukan dibereskan, dieliminir. Kalau hilang sama sekali tidak mungkin? Tidak, ya karena nggak enak juga kalau nggak ada. Bukan, maksud saya nggak ada tantangan, bukan nggak ada prostitusi. Ya kan? Selalu harus ada tantangan dalam konteks menumbuhkan antibodi dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu harus punya antibodi. Jadi tahu bahwa inilah. Karena apa? Karena dia bisa menggunakan fasilitas yang canggih di dalam mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu kan masyarakat sekarang itu yaitu dengan menggunakan gadgetnya itu, ya kan? Nah, itulah bagaimana kita memelihara. Nah, pertanyaan, Pak, jadi Bapak mau mulai dari mana? Kalau saya mau mulainya dari 0 gitu, ya kan? Sampai ke yang nolnya di mana? Nolnya di rumah gitu. Keluarga bagaimana melihat seperti ini gitu. Apakah keluarga juga tidak care pada persoalan-persoalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, anak remaja yang notabene anaknya sendiri dan sebagainya. Anggota keluarga gitu ya. Keluarga, ya kan. Kemudian lebih keluarga apa sekolah. Kemudian masyarakat, ya kan. Kemudian Towan, Toga, Thomas, ya, Toprem, toko preman misalnya, atau Torem, toko remaja. Tokoh-tokoh itu semua kan punya kekuatan-kekuatan nutfah dari kehidupan bermasyarakat, ya kan. Lalu pengetahuan kita tentang masalah perundang-undangan, hukum dan segala macam itu harus juga. Nah, saya mengatakan bahwa contoh-contoh imitasi itu dilakukan orang karena apa? Karena tidak matang. Ya. Informasi yang didapat setengah-setengah. Tidak matang setengah-setengah dan penanganannya juga tidak matang, ya kan? Orang taunya sudah 10 tingkat, ya penegakan hukumnya baru 3 tingkat begitu. Harusnya pengetahuan orang sama penegakan hukum itu jangan terlalu jauh gitu. Ya, nah, disitulah. Nah, juga seriousness. Makin sering kejadian, stigmatisasinya turun begitu. Ya kan, orang anggap sudah biasa. Sudah biasa. Jadi tingkat keseriusannya juga rendah. Nah, kalau itu dibiarkan, ya teorinya dari seorang ahli psikologi itu, dia mengatakan bahwa kalau kejahatan itu dianggap sudah biasa di dalam kesehari-harian, ya kan, maka ya sudah, kalau baca koran orang korupsi 40 juta, 50 juta, aduh kesian ketangkep gitu teh. Tapi kalau sial dia. Tapi kalau udah 100 juta, perlu ketangkep. Kalau udah 1 miliar, wah keren juga nih begitu kan. Nah, jadi pandangan orang terhadap kejahatan itu sudah tidak lagi dalam konteks pengertian norma yang benar. Nah, ini yang kita perlu ketahui bahwa penanganannya tidak bisa hanya penanganan hukum. Hukum itu dengan kan hukum saja tidak bisa. Nggak bisa. Bukannya kejahatan itu semakin terjadi karena hukumnya sendiri yang tidak kuat. Kalau teori yang sederhana bahwa penetrasinya makin lemah, kejahatan makin kuat, ya kan? Tapi penetrasi apa yang bisa dilakukan polisi sendirian tanpa tadi yang saya katakan seluruh jaringan masyarakat itu berusaha. Tapi bagaimana menyatukan jaringan masyarakat itu? Nah, itu tugas pemerintah gitu. Yang ada di samping kita. Berarti nanti ya Pak ya. Kita harus jeda dulu. Kami masih akan kembali tentunya setelah jeda berikut ini.